Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Amelia Putri dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 kelas A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang uji validitas dan sedikit langkah-langkah penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji validitas. Video ini sengaja dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester saya dalam mata kuliah Statistik Sosial. Uji validitas merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk mengukur sejauh mana sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang dibagikan. Uji validitas ini bertujuan untuk melihat seberapa tepat variabel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan uji reliabilitas merupakan untuk melihat sejauh mana konsistensi hasil suatu penelitian ketika dilakukan secara berulang-ulang. Semakin tinggi tingkat reliabilitasnya, maka penelitian tersebut semakin bisa diandalkan. Hubungan validitas dan reliabilitas ini tidak selalu berbanding lurus, tetapi saling melengkapi. Suatu penelitian yang reliable belum tentu valid, tetapi penelitian yang valid seringkali juga reliable. Karena itu, uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan secara keseluruhan. Berikut adalah langkah-langkah uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini saya mengambil contohnya dari penelitian terkait dengan pengaruh sosialisasi sanksi pajak, pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada 3 variabel independen, yaitu sosialisasi, sanksi pajak, pelayanan, dan ada 1 variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Di sini ada 62 responden. Jadi ketika kita mau melakukan pengujian validitas di variabel sosialisasi, maka kita harus membuat total masing-masing pertanyaan, total skor dari jawaban. Nah, kalau kita lihat di sini ada tabel sosialisasi dan ada angka-angka di mana variabel sosialisasi ini diwakilkan oleh 5 butir pertanyaan dengan total skor 23. Total skor kita dapatkan dari penjumlahan seluruh skor pertanyaan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memindahkan data ini ke dalam aplikasi SPSS dengan cara mengcopy 62 data ini. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu klik di sini, klik kanan. Kemudian langkah berikutnya kita pindah ke tab variable view. Di dalam variabel ini kita pertama memberi nama dulu sesuai dengan nama variabelnya. Karena ini variabel sosialisasi, maka kita beri nama sosialisasi 1, sosialisasi 2, sosialisasi 3, sosialisasi 4, sosialisasi 5, dan yang terakhir sosialisasi total. Artinya ini total skor sosialisasinya, total skornya. Kemudian setelah itu kita lihat di data view, tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengubah measure ini pengukuran data. Karena kita memilih data primer, maka ini kita ubah semuanya ke dalam bentuk ordinal. Semuanya. Setelah itu rules-nya tetap input. Lalu kita masuk kembali ke data view. Kita uji validitasnya dengan klik analyze, correlate, kemudian bivariate. Lalu kita klik, terus pindahkan semua variabel yang ada di sebelah kiri ini dengan cara kita blok. Kita blok semuanya dengan Ctrl A, lalu klik yang tombol ini. Untuk semuanya ikut, klik tombol ini, kemudian akan pindah ke sebelah kanan.
Pada bagian optimize, pastikan tidak ada yang ditonteng, kecuali exclude case pairwise, lalu klik continue. Kemudian bagian style, tidak ada yang terisi satupun, kita klik cancel saja. Kemudian di bagian bootstrap, pastikan perform bootstrappingnya tidak diconteng. Setelah itu klik selesai. Kemudian hasilnya akan keluar tampilan seperti ini. Untuk melihat apakah data yang kita buat ini valid atau tidak valid, maka ada dua cara. Cara yang pertama, kita melihat dari signifikansi to tail. Jadi di sini, apabila kita lihat dari bagian totalnya, apabila signifikansi to tail-nya pada bagian total ini lebih kecil dari 0,05, maka dia dikatakan valid. Cara yang kedua, kita dapat membandingkan antara R hitung dengan R tabel dengan melihat Pearson correlation yang ini. Kita akan bandingkan antara R hitungnya dengan R tabel. Mana yang disebut R hitung, maka R hitung ini ada pada bagian source total. Yang ini yang paling atas adalah R hitung yang akan kita bandingkan dengan R tabel yang sudah saya siapkan ini. Kita gunakan yang tingkat keyakinannya, signifikansinya yang 5% to tail. Kita ketahui bahwa total sampel kita tadi ada 62, maka yang ini yang 0,246 R tabelnya. Jadi kita bandingkan R hitung kita yang ada pada setiap butir pertanyaan tadi, itu lebih besar dari R tabel, yaitu 0,246. Kita punya source total lebih dari 0,246. Ya, di sini ada 0,98092 yang artinya signifikansi kita lebih besar dari R tabel. R tabel dari jumlah sampel 62, maka dapat dipastikan analisis kita menggunakan R hitung dibanding dengan R tabel, maka didapat bahwa data kita sudah valid. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan menggunakan SPSS pada kali ini.